Kan kenapa saya mengajarkan demikian? Karena Yesus sendiri pada saat dia berbicara kepada ahli Taurat dan para orang Farisi, dia selalu berkata, ada tertulis. Dia nggak bilang, buku Yesaya pasal 3 ayat nggak gitu dia. Ada tertulis, ada tertulis, ya. Kan ada tulisannya begini, kan ada tulisannya begitu. Kan ada datanya semua. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita hafalin ayat tapi kita nggak tahu gitu loh. Tapi itu sebuah masukan yang bagus ya. Kalau nggak salah nih Ibu Linda udah kasih saya masukan yang kedua kali justru justru ya. Sayanya yang bebal nih kayaknya nggak mau melakukannya. Oke, ini mau bicara. Oh ya Lucy, saya kurang mengerti arti waktu dia berdoa memimpin pujian sering diselipin kamu memberkatimu. Kamu memberkati kamu maksudnya apa sih? Kamu memberkati kamu mengurapi Tuhan. Mengurapimu Tuhan. Saya kurang mengerti nih bahasanya nih Lucy. Lucy masih ada? Suara saya jelas nggak? Coba yang lain. Halo? Oh iya iya sebentar kok ini saya Jelas, ngecek jelas lah. Jelas lah, Andri. Jelas ya. lagi ngecek kata-kata saya sendiri yang mana ya? Ada satu sekolah minggu. Oh gini loh. Maksudnya tuh ini kan ada materi tentang Yesus layak diurapi, gitu kan? Judulnya itu kan Yesus layak diurapi. Diambil dari kisah Maria, saudara Marta dan Lazarus mengurapi Yesus gitu kan Hmm. ceritanya. Nah, kemudian karena saya terima materi ini kan saya jadi ingat ada guru sekolah minggu koordinator itu kalau dia mimpin pujian, Hmm. dia tuh suka berbicara seperti ini. Hmm. Mari kita memberkati Tuhan. Bukan, mengurapi Tuhan. Mari kita memberkati Tuhan. Terus dia juga kalau berdoa, kami memberkatimu Tuhan, kami mengurapimu. Nah, itu boleh nggak kalimat seperti itu? Saya berpikir apakah si guru ini, si koordinator ini mengambil dari kisah ini gitu loh. Saya kan belum bertanya. Nah, ini aku cross check sama Ko Hendrik. Kalau dia mimpin pujian kok bisa bilang, kami mengurapimu Tuhan, kami memberkatimu. Loh, kok kita bisa ya memberkati Tuhan ya? Tuh, apa diambil dari ini? Bagaimana kita memberkati Tuhan cara gini loh, Lus, em, sebelum kita menghakimi atau gimana, kalau saya jadi kamu, saya tanya, saya samperin orangnya, maaf ya Pak atau Bu atau Ci atau Ko, eh, ini tadi doa, aku memberkatimu Tuhan. Sekarang kita memberkati Tuhan tujuannya apa ya? Itu yang saya mau tahu. Iya, Ke satu itu, nomor dua, kenapa kita harus memberkati Tuhan? iya, Bukan, itu kan bukankah dia terasa bukan asing. bukankah dia yang sumber berkat dari dia? Iya, Ya. Nanti dia bilang, oh ini apa Yesus diurapi dengan minyak yang mahal oleh seorang wanita. Ingat nggak itu? mm, mm. Pak pakai cerita itu saya mengira-ira sendiri, gitu loh. Karena ya kisah itu Maria mengurapi Yesus gitu. Ya udah kita buka dulu deh ya. Ininya pelajarannya ya. Ya, Kita bahas ya. Siap ya. ya, Hmm. Ini bukan. iya betul. Bagaimana jika orang terkenal datang ke rumahmu? Senang dong. Orang terkenal datang ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya orang terkenal bisa datang? Gitu. Kemungkinan besar dia Iya, nyasar. Setuju nggak omongan saya? Kemungkinan besar dia nyasar.
Setuju nggak? Kemungkinan besar dia nyasar. Kenapa saya berani bilang dia nyasar? Dia pergi ke suatu kota, dia nyasar. Nah, waktu dia nyasar, dia masuk ke rumah orang, dan orang itu belum tentu kenal dia juga. Setuju nggak? Iya, Nah, itu secara fakta. Tapi dia mau bikin satu satu cerita. Bagaimana kalau orang terkenal datang ke rumahmu? Maksudnya, wah, dia datang, walaupun kita nggak dikenal, jadi mau datang ya, gitu kan? Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya berpikir begitu, saya selalu berpikir kenapa menulis seperti ini. Ya, mari kita lihat. Bagaimana jika Yesus yang datang ke rumahmu? Nah, ini juga pertanyaannya kepada kita semua. Gimana caranya Yesus datang ke rumah kita? ya pertama itu kan Yesus itu ada di mana-mana, dia maha hadir. Ya, ya oke. Yesus Maha Hadir, bolehlah. Kalau kita sudah kenal bahwa Dia adalah Tuhan ya. Ya, Pertanyaannya, ini, gambar Yesus mengetuk pintu. mm-mm. Ini apa namanya? Sudah banyak gambar yang kita lihat. Yesus mengetuk pintu, betul. Dan ini diambil dari buku Wahyu kalau nggak salah. Ya, mari kita lihat. Iya. Wahyu 3 kalau nggak salah ya. Betul nggak? Wahyu berapa? Yesus mengetuk pintu. Wahyu berapa? Yesus mengetuk pintu. Itu Wahyu 3 ayat 20. Bener ya, Wahyu 3 ya. Ya. Kita lihat. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur, dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke, pas ini ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini banyak sekali gambar-gambar yang seperti ini, ya. Yesus mengetuk. Pertanyaannya, ini Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, pertanyaannya, Yesus mengetuk atau bersuara? Yesus mengetuk Terus dan berbicara, jikalau ada orang yang mendengar suaraku. artinya Yesus mengetuk pintu atau dia bersuara, manggil-manggil, Mengetuk dan memanggil. ketuk dan memanggil. Dan ini nggak pernah dikasih tahu. Yang kita tahu cuma ngetuk doang. Nih. Nah, pertanyaannya, kalau mendengar mendengar suaranya Yesus, itu artinya apa mendengar suara Yesus? Mendengarkan firman-Nya, perintahnya, menjalankan perintahnya. Ini bicara sama siapa nih? Jemaat di Jemaat. Kalau Laodikia. bicara dengan jemaat, berarti orang-orang percaya tidak? Iya. Ini bicara sama orang percaya, tapi banyak orang percaya tidak mendengar suara Tuhan, betul? Hmm. Ini ini banyak sekali orang tuh ya baca sampai sini stop dibikin gambar. Tapi arti sebenarnya ini yang nggak pernah mau dikasih tahu. Ini arti sebenarnya ini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, Yesus cuma bukan ketuk 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 ketuk
tanpa suara. Iya. Dia, dia memanggil. Dan ini Hmm. kalau bicara mendengar suaraku, ini bicara tentang apa ini mendengar suaraku? Siapa yang bisa mendengar suaraku? Kalau kita dengar, Anak-anak Tuhan. kenapa? Anak-anak Tuhan. Ada satu cerita di mana Yesus mengatakan bla 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 titik 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 mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, itu ada di mana tuh? Yohanes Di pasti. Yohanes 10. Betul. Yohanes berapa sih? Betul. Oh, gembala yang baik. Yes, Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10. Nih, Iya, 20. ya, dikatakan. Mana nih? Ya, 20 apa ya? Oh, bukan. Hmm. Ya. Eh, nanti istilah anu praten. Masa sih? Nah, nih, ya. Domba-dombaku nih ya. Tetapi kamu tidak Ya. percaya karena kamu tidak termasuk nih. Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku. aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak bisa merebutnya mereka dari tanganku. Ini kita mesti tahu ini. Artinya apa kalau Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok? Ini bicara sama orang yang sudah percaya, betul? Iya. Dan banyak sekali dari orang Kristen berpikir bahwa orang-orang jahat diketok pintunya sama Tuhan Yesus juga katanya. Betul? Betul nggak cara pikirnya Iya. begitu? Iya. Orang-orang jahat yang tidak mengenal Yesus, yang di hutan-hutan, mereka nggak kenal Yesus. Bukan Yesus ketok pintu mereka. Tapi ada apa di dalam hati mereka? Hati nurani Taurat. Ada Taurat yang tertulis dalam hati mereka. Yang tulis Tuhan sendiri, walaupun Yesus nggak ada. Ya. Itu yang membuat orang sadar ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau Yesus bilang mengetuk dan kamu mendengar suaraku, artinya banyak sekali orang Kristen ini tidak mengenal Tuhan. Banyak. Nanti itu tertulis. Ya. Dikatakan, aku kaya, aku telah memperayakan diriku. Terus dia bilang, alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jangan karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Gitu. Ini. Ya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya kamu jadi kaya. Kaya di sini kaya secara rohani. Pakaian putih selalu dikatakan pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Tanpa Kudusan. dosa. Hah? Kekudusan. Kekudusan tanpa dosa. Supaya engkau pakai jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ini bicara siapa? Ketelanjangan. Supaya jangan Supaya kelihatan. jangan aku kedapatan telanjang. Yang ngomong siapa? Paulus bukan? Oh, Mengenai kemah. Ingat Korintus? Ya, oh ya. Korintus ya. 15. 1 Yes. Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15. Ya. Ini semua nyambung kalau bicara-bicara begini. Ya. Kok 15? Bukan. 1 Korintus 10. Ya.
2 Korintus, sorry. Ya. Kok kemah 2 mana? Korintus 15. 15 ya? 5. 2 Korintus Enggak 15. tahu. Oh, Nah, enggak ada ya. Salah. nih, 2 Korintus 5, sorry. Oh, Ya, 5. Ya, ya, dikatakan ya. selama kita di kemah ini kita mengeluh. Kita rindu mengenai tempat kediaman surga di atas kediaman kita. Sebab dengan demikian kita berpakaian, tidak kedapatan telanjang. Ya, ini berpakaian itu artinya kita kudus ya. Kita tidak kedapatan telanjang. Nah, pertanyaannya kalau tidak dapat telanjang, ini kembali lagi kemana? Kalau dapat telanjang, kalimat telanjang, katakan. Hah? Betul. Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ini bicara telanjang, ini bicara kemana nih? Kehilangan kemuliaan Allah. Yes, Adam, dia telanjang. Jadi kalau bicara telanjangnya Adam dan Hawa, ini bukan cerita telanjang bugil. Ya, di gambar-gambar seringnya kan itu. Nggak pakai baju. Jadi dari sini kita bisa tahu artinya telanjang. Tidak kudus. Betul? Kehilangan Saya kemuliaan baru Allah. tahu di sini loh. Baru tahu di sini bahwa ketelanjangan itu tidak kudus. Yes, Peristiwa Adam dan Hawa itu loh. Baru tahu yes, ini. yes. Kenapa nggak kudus? Karena kehilangan kemuliaan Allah, bukan? Karena melanggar Karena Tuhan. melanggar. Yes. Jadi bukan telanjang secara, bugil. Enggak. Mereka lalu mereka memakai pakaian. Karena dosa mereka, mereka tahu mereka telanjang. Telanjang secara benar-benar nggak pakai baju. Tapi ketelanjangan itu yang benar, yang aslinya adalah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ingat itu. Ini semua lengkap ini. Ya, supaya kamu bisa lihat dipakai minyak tuh untuk melumas matamu. Nah ini. Jadi, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kenapa Yesus berdiri di muka pintu? Karena orang Kristen tidak mau menerima dia. Kenapa tidak mau menerima dia? Ingat 1 Yohanes 1. Barang siapa yang berbuat dosa, ia tidak apa? Melihat dan tidak. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Mengenal dia. Ya, kan? Ini supaya kamu melihat aku nih, melumas mataku. Lihat, kalau kamu mendengar suaraku, apa suaranya Tuhan? Apa suaranya Tuhan? Firman. Firman, tentu firman. Tapi yang paling sering Yesus katakan jangan Jangan berbuat dosa lagi. yang berbuat dosa lagi lalu melakukan Hmm. perintahku. Lakukan perintah Tuhan. Ya, Yohanes berapa? 14. Jikalau engkau mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. nah ini, ya. Dan bila kamu mendengar suaraku dan membuka pintu, aliasnya kamu membuka hatimu, melakukan apa? Membuka hati itu bukan banyak orang oke membuka hati menerima Kristus. Orang Kristen membuka hati menerima Yesus, betul? Percaya doang. Iya, Membuka hati iya. itu artinya saya surrender. Surrender apa ya? Berserah. Saya menyerah. Ya udah, nyerah. Tuhan suruh saya apa? Ini saya lakukan. Bukan buka pintu, buka hati, terima Yesus. Bukan. Saya menyerah, saya surrender. Tuhan suruh saya apa? Saya lakukan. Itu. Itu namanya membuka pintu. Tapi orang Kristen merubah ini hanya modal percaya. Percaya. Melakukan tidak. Aku akan masuk mendapatkannya.
Harusnya orang masuk, selesai. Ini mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan orang itu, Mendapatkan orang itu. ketaatannya orang itu. Yes. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini yang disebut bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus hidup. Kristus yang hidup Kristus di yang hidup dalamnya. di dalamku. Ini jelas ya? Jelas. Jelas ya? Sederhana tapi kayak begini-begini nih mesti tahu. Bagaimana jika Yesus yang datang ke rumahmu? Pertanyaannya, ini mau ngomong apa nih? Ini nih kalimat bagaimana jika Yesus datang ke rumahmu? Ini bicara sama orang yang percaya atau belum percaya? Ya, sama anak sekolah minggu kok. Anak-anak sekolah minggu, ya. Kan sudah di gereja, sudah ibadah sekolah minggu, Artinya sudah Yesus sering di luar dengar. mereka kan? Artinya Yesus di luar mereka. Ini ngajarin anak-anak supaya percaya Yesus. Modal percaya doang. Padahal Iya, intinya Yesus ngajarin supaya kamu melakukan apa yang Yesus ajarkan. Pada saat kamu lakukan, maka dia masuk. Tapi kita diajarin buka pintu, buka hati. Beda nggak? beda banget. Banget. Kalau kita melakukan apa yang dia suruh, kita sudah buka pintu belum? Kalau kita Iya, melakukan apa, buka kan artinya. Lalu setelah dibuka iya, dia masuk nggak? iya masuk. Masuk mendapatkan saya. Pada saat hidup saya melakukan apa yang dia lakukan, bukankah saya bukan aku lagi, tapi Kristus. Ini yang harus diajarkan pada anak-anak. Yesus layak diurapi dengan minyak wangi yang mahal. Ya, Yohanes 12. Mari kita lihat Yohanes 12. Yesus diurapi di Betania. Untuk mendapatkan bahasa yang baik, mari kita lihat dengan bahasa Inggris. Ya, kita lihat di sini ya. Bla 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 bla. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mana kalimat memberkati atau apa namanya? Apa namanya? Mengurapi, Gimana kalimat mengurapi. mengurapi di sini? Yaitu menyeka kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, dan menyeka dengan rambutnya. Iya. Apakah itu mengurapi? Siapa yang ajarin itu mengurapi? Ah, dari dulu memang ajarannya begitu tuh, kisah ini. Nah, tulisannya meminyaki kaki Yesus. Sekarang pertanyaannya, saya minyakin kaki kamu boleh nggak? Shalom, Shalom. Aduh, ini nyambung Boleh. nggak ini ya? Memang gitu yang kita terima. Yesus diurapi dengan peristiwa itu. Oke, pertanyaannya. Kenapa Maria meminyaki kaki Yesus? Ya itu yang saya tanyakan. Gampang, jawabannya ada di situ juga. Eh, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk Untuk mengingat penguburanku. tuh. Ya itu kan katanya Yesus. Tapi dari Maria sendiri bagaimana? Loh, kalau Yesus udah ngomong Kenapa begini, dia itu tiba-tiba dia itu hmm, apakah boleh gitu loh? Ini kan Yesus itu bukan sekarang ya, siapa-siapanya Maria. loh, Maria, Tahu-tahu ah, katanya aja kalau lagi kumpul-kumpul orang Yahudi, hmm, apalagi guru, itu kan nggak boleh sembarangan toh perempuan masuk gitu. Apakah hmm, benar ini? mari kita lihat Lukas Saya 7 ya. nggak tahu. Tahu-tahu Maria datang terus meminyakin gitu. Ya, kita lihat. Walaupun dia temannya Yesus.
Ya. Di kota itu ada Anak-anak seorang. tuh kalau tanya itu macem-macem itu loh. Jadi ya tiba-tiba dia tanya gitu kan. Ah, kita Hmm. jawabnya A, I, U, E, O. Hmm. Nih, ini cerita ini nggak tahu sama atau nggak ya? Kemungkinan besar sama ya. Kalau Lukas enggak kok. Kalau Lukas itu karena dia di Di rumah orang Farisi. dia di Farisi ya. Kalau yang tadi di Betania. Ya. Ini di rumah Simon. Ini ya, mari kita lihat bagaimana ini tapi ceritanya sama kan? Iya, ceritanya sama. Dia Buli-buli membasahi kakinya orang. itu dengan air matanya, menyekainya dengan rambutnya, kemudian mencuci dan minyakinya dengan minyak wangi. Nah, ini juga sama kan? Maksudnya kamu boleh atau enggak kan pertanyaannya? Hmm, Ya kan? Ketika orang iya. Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, jika ia nabi, dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya, ya, dan dia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Aku kira yang paling banyak hutangnya. Kamu betul. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Sebuah kebiasaan di mana di sana dulu bahwa orang masuk ke rumah harus diberikan air untuk membasuh kaki. Ya. Dan perempuan ini datang untuk membasuh kaki Yesus yang sudah jalan kotor. Dia basahi dengan air mata, lalu dibersihkan dengan minyak wangi. Ya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk bersama dengan dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata ke perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pertanyaannya, siapakah dia sehingga ia dapat mengampuni dosa? Sekarang kita, bolehnya kita katakan kepada orang lain, dosamu sudah diampuni? Boleh. Boleh. Boleh banget. Kenapa boleh? Ya, ya karena kita sudah mengampuni dosanya orang itu. Karena kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Hmm. Kita dulu. Pada Oh, saat karena kita kita tidak berbuat dosa lagi, kita tahu dosa itu model apa, dosa itu bagaimana, dan kita tahu bagaimana pertobatan itu atau orang yang bertobat itu model gimana. Sehingga pada saat kita melihat caranya orang ini bertobat, kita tahu dia sudah benar-benar bertobat, dan kita bisa mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan ini akan menjadi satu debat kusir yang panjang. Kalau ada orang Kristen yang dengar ini, ya orang-orang doktrin, siapa sih Hendrik? Berani-beranian bilang dosamu sudah diampuni. Emang dia Yesus? Saya bukan Yesus, tapi saya bukan saya lagi. Tapi Kristus apa bedanya? Kalau Kristus bisa mengampuni zaman dahulu, zaman sekarang melalui saya, bisa nggak dia mengampuni? sah. Bisa. Susah-susah amat. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi, minyak wangi yang mahal ini bukan mengurapi, meminyaki kaki Yesus. Meminyaki dan mengurapi beda. Mengurapi itu kepala.
kepala yang diurapi. Betul? Kalau di cerita yang satunya itu kepala ya tadi ya. Kepala. Disebutkan kepala. Bukan gitu. Dikatakan sama Yesus. Dikatakan, ya, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tapi dia minyaki kakiku dengan minyak. Minyak wangi maksudnya. Biasanya urapan itu selalu di kepala, bukan di kaki. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya. Coba kita lihat Markus ya. Markus 14. Yang ini meminyaki kaki ya, tapi yang tadi kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku. Hmm. Kalimat itu gimana sih? Harusnya kan kamu tidak meminyaki kakiku, tetapi dia meminyaki kakiku. Mhm. Atau kamu tidak meminyaki kepalaku, tapi dia meminyaki kepalaku. Iya, Harusnya kan kepala iya. kepala. Tapi kok dia Kalau bilang ya kepala ya sama kaki? seperti tradisi dikatakan, kampus saya datang harusnya ada air untuk cuci kaki, nggak ada. Tapi dia dari tadi cuciin kaki 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 saya dengan air mata. Lalu aku datang Hmm. minyak untuk kepalaku, mana nggak ada. Tapi dia dari tadi meminyaki kakiku. Oh, Ini bicara tentang apa? Sesuatu yang kotor, kaki ini kotor, bukan dibersihkan. karena persiapan ya. Kamu kok nggak nyiapin air untuk membasuh Harusnya ada, kepalaku? ya harusnya ada air. Berarti kan nggak ada toh. Nggak ada, Berarti nggak siap. udah Berarti siap. tentang persiapan. Ya persiapan ya. Lalu ini kita bicara ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Nah ini ceritanya lain lagi Simon si kusta. Ini di Betania tempat Lazarus dibangkitkan. Nah ini semua di data-datanya ada di sini semua nih. Datanglah seorang perempuan membawa sepotong buli-buli pualam berisi minyak mawar murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus malahan. Ya, Iya. ada orang yang jadi gusar dan berkata, untuk apa pemborosan minyak waktu ini? Nah ini Yohanes 12 mengatakan, lalu bau minyak, apa? Lalu meminyaki kaki Yesus bilangnya ini. Lihat nggak? Malah itu tapi apa? Pikirkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tapi aku tidak akan selalu bersama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, jadi eh, sebuah tradisi kalau orang udah mati itu diminyakin, akan minyak dari kepala sampai kaki. Jadi ada cerita Markus bilang diminyaki dari kepala, ya. Lalu Yohanes mengatakan Yesus diminyaki kakinya. Jadi artinya bukan beda cerita. Artinya Yesus diurapi atau diminyaki dari kepala sampai ke kaki. Diminyakin. Nah, tradisi meminyaki kepala sampai ke kaki itu biasanya kepada mayat, pada orang mati. Jelas nggak? Orang mati sebelum dikubur diminyaki dulu dari kepala sampai kaki. Oh, Ya. Nanti di Google aja benar nggak? iya. Kalau salah koreksi saya. Tapi itu sulit ya. Perkataan Yesus itu, hmm, aku nggak jelas sih, nggak mudeng ya. Yang mana? Ketika ditanya orang, Hmm. kan ditanya sama Yudas ya. Ketika Hmm. Yudas ngomong itu pemborosan gitu kan. Terus Hmm. dia lakukan ini kan untuk
penguburanku gitu. Hmm. Mau mengingatkan si Yudas mungkin ya. Kalau kamu kan sudah tahu atau gimana bahwa aku akan mati. Hmm. Ya ini salah satu tandanya. Hmm. Kamu tuh muridku tapi kamu ngerti nggak? Kamu tuh ya paham nggak? Mudeng apa enggak gitu. Ya, Atau ini gimana? kenapa yang ngomong Yudas? Ya karena dia pegang uang, dia maunya dia yang ngatur. Hmm. Ya, seorang pegang uang, Seolah-olah itu kan dia, dia dia, dia, dia seolah-olah baik. yang dilihat hanya uang, pemborosan uang yang dilihat. Ya, makanya Ya, Yesus mengatakan biarin aja. Kenapa kamu nyusahin dia? Dia melakukan sesuatu yang baik ini, dikatakan. Tapi kalau kalimat orang-orang miskin selalu ada padamu dan aku tidak akan selalu bersama dengan kamu, udah ngerti dong artinya ini apa? iya. Ah, aku tidak Artinya, akan selalu bersama dengan kamu, berarti Yesus akan meninggalkan mereka, betul? iya, Yesus akan meninggalkan mereka. Sedangkan orang miskin sampai kita sedetik hari ini orang miskin masih ada sama kita, betul? Ya. Dikatakan tubuhku telah diminyakinya, satu tubuh diminyakinya untuk persiapan penguburanku. Ya. Diminyaki itu ketika masih hidup, Pak ya. Iya, Yesusnya masih hidup, belum mati. Tapi Jadi kalau sudah mati dirempahin, Pak ya. di rempah-rempah itu berarti diminyaki, Pak. Rempah-rempah itu wangi, harum. Oh, iya. Sebab kalau di Markus 16 ayat 1 itu setelah lewat dari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Oh ya, jadi Rempah-rempah itu rempah-rempah itu masih bahan mentah kira-kira begitu, Pak ya. minyak, Pak. Wangi, pewangi. Oh, Rempah-rempah untuk pewangian. Meminyaki Yesus wangi-wangian. Itu tradisinya orang. Udah mati itu harus diminyaki. Jelas ya? Itu iya. tradisinya mereka di sana. Jadi orang Enggak, sudah mati. soalnya dia di sini kan disebutkan Ini loh membeli Pak, rempah-rempah. rempah, ya rempah-rempah itu ya yang ada di pikiran kita orang Indonesia itu seperti daun-daunan, kayu-kayuan, ya kan, Hmm, batang-batangan kayak gitu kan ya. Lalu hmm, ditutupin orang itu kayak orang mau dipepes. Betul nggak? Bukan Pak. Jadi bentuknya sudah minyak. hmm. Bentuknya sudah Iya, minyak, rempah-rempah minyak. Minyak rempah-rempah gitu loh. Ngerti nggak minyak rempah-rempah Pak? iya, iya, iya. Gitu. Bukannya Terus kalau minyak yang untuk apa yang dilakukan Samuel untuk pentabisan seorang raja itu minyak sama, Pak ya? sama. Nah itu dia. Jadi diurapi itu untuk apa? Pertanyaannya. Satu Hmm, bisa jadi raja, hmm, mengurapi Yesus, atau mengurapi minyak raja dan orang mati. Bisa juga diurapi. Atau ditabiskan sebagai nabi, diurapi sebagai nabi. Gitu hmm. loh. Sebagai makna tanda ya. Oke. Jelas nggak sih? Berarti itu tapi anu ya kok. Yang Kenapa? Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 tuh kan beda cerita ya sama Markus 14. Kan Sama yang dong. Markus tadi kan Sama. Simon di rumah Simon. Iya, kan ini kan Ceritanya memang sama. ya, tapi di sini kan Tapi bukan kan di sini kan bukan di sini nggak disebutkan di rumahnya Lazarus. Dikatakan di Betania tempat mm, tinggal Lazarus yang dibangkitkan, bukan di tempatnya oh ya Lazarus. itu sudah tadi. Tapi sama-sama di Hmm. Betania. Tapi Yesus Oh adanya di iya. rumah si Simon Kusta. Nah, di situ ada Marta dan Maria yang melayani, gitu loh. Oh iya, jadi lebih komplit Yohanes ya Komplit, bukan ceritanya. masalah komplit. Ceritanya dikomplitkan dua-duanya ini. Ya ya, oh, lebih ada ini ya ya. Jelas ya? Tapi kalau yang Markus itu kan memang di kepala. Setelah dipecahkannya itu Iya, dicurahkan makanya minyak itu ke atas iya, kepala. Markus ngasih tahu dari kepala, Yohanes ngasih tahu ke kaki. Artinya minyak ini dipakai disiram kepada Yesus, ke badan sampai ke kaki, sampai di kaki disekak Hmm. pakai rambutnya, dibersihin. Berarti itu salah judulnya kalau dibilang diurapi. Yesus diminyakin gitu oleh Maria. Diurapi juga boleh Gimana? kalau mau, tapi diurapi sebagai lambang kematian. Hmm.
Mesti tahu dulu artinya. Lambang kematian dikatakan Ya, sama Yesus sendiri. ya. Kan dikatakan untuk mengurapi kematianku. Apa? Mengingatkan akan Dikatakan kematianku ini. ya, Menyiapkan. Menyiapkan. mempersiapkan Oh, ya. Ya. Sebagai Sebagai persiapan tanda untuk untuk menyiapkan gitu ya, persiapan untuk sebagai tanda. penguburanku. Tapi penguburanku. jangan sampai orang Kristen baca gini, wah minyak wangi ini artinya bukan, kembali lagi, ini bicara dengan minyak wangi yang mahal diurapi artinya besok-besok buat Yesus gereja persembahan mesti banyak yang mahal gitu loh. Iya, ini harus ditegaskan ini bukan Iya, bukan pakai barang tapi ya. tubuh sembahan yang hidup. Nah ini sahabat-sahabatnya mengadakan makan, Marta melayani sedangkan Lazarus ikut duduk makan bersama Yesus. Ya, padahal nggak disebut Lazarus ikut makan loh, nggak disebut loh. Cuma disebut, ya sedang makan adalah ya, Lazarus ya benar, masuk disebut. Sorry, Ya, Lazarus Lazarus turut makan. makannya. Lalu Maria membawa minyak narwastu yang sangat mahal, lalu meminyaki kain Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tindakan ini menunjukkan kasih, kerendahan hati, hormat, dan penyembahan yang tulus kepada Yesus. Benar, kenapa salah? Kasih kepada Yesus bukan hanya diucapkan, tapi ditunjukkan dengan memberi yang terbaik. Ini kalimat yang salah. Memberi yang terbaik ini yang salah. Ini Ya, sangat, tinggal. message-nya sangat kurang baik. Memberi yang terbaik. Ditunjukkan dengan perbuatan yang dikatakan di sini apa? Biarkan dia melakukan perbuatan, bukan? Ya, 12 ini. Ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Bukan memberikan, melakukan. Perbuatan. Dikatakan perbuatan baik. Ya, mana tuh? Ini ia telah melakukan sebuah perbuatan yang baik. Bukan memberi, tapi perbuatan. Ini yang mesti diganti. Pengertiannya beda, Pak ya. Perbuatan Banget. baik. Ditujukan dengan memberi yang terbaik. Anak kecil diajarin memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Bukankah itu lari-lari ke persembahan? Oh, ya. Ini Iya, dari kecil udah dicuci otaknya ini. Bahaya ini. Memberi yang terbaik. Tapi kan dikatakan juga lebih baik memberi daripada menerima. Betul, lebih baik memberi daripada menerima. Betul, itu nggak salah. Tapi di sini orang pada kalau bicara memberi lebih baik pada menerima, selalu selalu yang ada di pikiran uang, bukan? Ya. Nah, ya, contoh, memberi persembahan. enggak, kalimat kalimat lebih baik memberi daripada menerima biasanya uang. Hmm. Enggak selalu uang, dan contohnya sudah saya kasih tahu berkali-kali yang ada di buku Lukas. Lukas berapa? 6. Coba Bapak baca. Dibesarin dikit, Pak. Sampai sini aja. Ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ayo, Ya, mau nggak nih meminjamkan dengan tidak tegasnya. mengharapkan balasan? Nah, nanti Ada dulu. nggak? Hah? Hah? Gimana nih Pak? Maka upahmu akan besar. Kamu kasih pinjam, tidak mengharapkan balasan, maka upahmu amat amat besar. Ini bicara apa? Perbuatan baik, Pinjam. mengasihi, Siapa yang mau kasih saya pinjam tanpa balasan? Ayo. bukan Dan pinjaman uang, tapi bantuan, bantuan perbuatan. Ya, itu kamu sudah ngerti. Tapi kalau bicara sama orang Kristen, apalagi gereja, tuh, kamu kalau udah kasih, jangan minta balasan atau minta apa, harap balas lagi gitu. Apa? Dikatakan tadi apa? in return. Mengharapkan balasan. Jadi biasanya orang kalau pinjamkan apa? Wah, Pinjaman Uang. uang, Selalu uang. Kenapa dari kecil sudah diajarin kita harus memberi yang terbaik.
Ini, ya ini mesti diperbaiki. Ya, Ya, ya. Oke, Kong. mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Kata kata si siapa namanya? Yudas. Yudas. Dari luar perkataannya terdengar baik dan peduli, tapi sebenarnya Yudas tidak sungguh-sungguh peduli kepada orang miskin. Ia mencintai uang dan sering mengambil dari kas yang dipercayakan kepadanya. Itu benar. Yesus tahu segala sesuatu. Ini sudah benar. Ya. Yesus membela Maria. Maria memberi yang terbaik. Kalimat memberi. Maria melakukan yang baik Lakukan yang baik. karena ia mengasihi Yesus. Minyak wangi itu mengingatkan bahwa Yesus sebentar lagi akan mati dan dikuburkan. Ini jelas. Ya. Ehm, Minyak wangi itu mengingatkan bahwa Yesus sebentar lagi akan menyerahkan nyawanya dan dikuburkan. Itu akan jauh lebih baik ya. Menyerahkan nyawanya. Ya, Jangan pernah berpikir kalimat itu tidak kalimat yang sangat apa namanya sangat krusial itu nggak nempel di kepala anak-anak, nempel dia. Kalau kita katakan Yesus menyerahkan nyawanya, dia akan nempel terus menyerahkan nyawanya. ya, Nah, itu. Ya, lanjut. Yesus bukan menolak orang miskin, tapi ia menegur hati Yudas yang pura-pura peduli. Jangan pura-pura baik seperti Yudas. Kasih Yesus dengan hati yang sungguh seperti Maria. Ini oke. Ya. Kalimatnya bukan Yesus bukan menolak orang miskin. Artinya menolak. Kalau orang bilang Yesus bukan menolak orang miskin, berarti Yesus menolak, betul? iya, Ini mesti diganti kalimatnya. Mungkin kalimatnya adalah Yesus tidak bicara tentang orang miskin. Tetapi ia menegur hati Yudas yang pura-pura peduli dengan orang miskin. Ya, ini nih. Kalimat ini. Jelas? Kalau Yesus bukan menolak iya, orang miskin, artinya dia menolak. Betul nggak? iya. Yesus bukan bicara soal orang miskin, tapi menegur hati Yudas. Ya, Yesus tidak bicara Hmm. tentang orang miskin, tetapi dia dia menegur hati Yudas yang pura-pura peduli dengan orang miskin. Ya, jelas? Sudah bisa dikoreksi ya. Iya, kan seolah-olah orang miskin aja ada, kamu belum tentu bantu gitu kan, sama Ya, Yudas itu loh. ya. Tapi Yesus mengatakan orang miskin selalu ada bersama dengan kamu dan kamu bisa melakukan ini Iya, semua anytime. Tapi aku tidak selalu bersama dengan kamu. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sama dengan kalimat di Kolose 1 ayat 16 ya. iya, kalau sesuatu. Saya nggak ngerti kenapa bisa larinya ke Roma 11 ayat 36. Ya, artinya memberikan yang terbaik buat Tuhan itu tadi, melakukan, harusnya melakukan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Ya, kalimat itu kan justru karena memberi. Tapi kalau saya jadi kamu, Roma 12 saya taruh, bukan Roma 11. Iya, sebab sudah pernah Roma 12 dipakai di materi yang lain, jadi ini Pakai lagi. Pokok yang namanya nggak firman Tuhan apa-apa. diulang-ulang, nggak masalah. Ya, begitulah di tempat kami Persembahkanlah tubuhmu sebagai diusahakan yang persembahan yang lain. hidup. Ini penting, diulang 1000 kali, bah lebih bagus lagi. Kalau saya pakai Roma 12 ini. Kalau saya ya. Iya, Karena kalau kita pakai ini, kalimat ini memberi ini jadi relevan. Jadi relevan kalimat memberi ini. Ya, tapi saya rencananya pakai Roma 12 cuma nggak saya sebutin, tapi pakai persembahan hidupmu kok. iya, pakai Roma 12 ya. Melakukan firman Tuhan. Oh, sudah selesai, habis ya. Ya. Ini Sudah, persembahkanlah tubuhmu. Ya kan? Ini kan Maria sedang mempersembahkan tubuhnya, ya kan? Bukan hanya menaruh wastunya, dia menyembahkan tubuhnya. Gimana caranya? Rambutnya, air mat ya, menyekat tubuhnya. Ini memberi yang terbaik sangat relevan dengan Roma 11.
Tapi kalau kita ganti menjadi perbuatan baik, persembahan tubuh. Jelas? Karena Maria tuh ngikutin Yesus gitu kan. Kemana Yesus pergi dia ikut. Gini Jadi loh, kan kita mesti nggak tahu, cuma peristiwa ini aja kan. bukan Yesus pergi ikut, ya benar. Tapi kita lihat cerita di mana eh, waktu Maria dan Marta, Marta sibuk, Maria Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan mendengarkan Yesus apa yang belajar Yesus mengajar. ajarkan, betul? Artinya pertanyaannya, Ya, dia kenal nggak Yesus siapa? kenal guru Mesias. Dia tahu siapa Yesus. Kemungkinan besar dia tahu Yesus adalah Allah. Gitu loh. Jadi orang yang mengenal Yesus, yang mengenal siapa Yesus, dia tahu Yesus bukan sembarangan manusia. Dia tahu. Tapi Dan Mesias toh, dia nggak mungkin kan percaya Yesus adalah Allah sebagai orang Yahudi, nanti dia dirajam. gini loh, kalau kita bicara mereka ini, ya, mana tuh? Ya, ya. Dikatakan kedua perempuan ini berarti Maria dan Marta, bukan? Lalu, Ya, lalu terus kemana nih? Lihat kalimatnya nih. Marta bilang, mana tadi? Marta bilang begini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Ini nih, kenapa nih Yohanes mencatat Marta pergi dulu, Maria di rumah. Lalu Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Lihat bahasanya ya. Tuhan, sekiranya engkau di sini, ini saya pakai di sini kiri kanan deh. Biar 11. Ini pernah saya bahas dulu. Ya. Maria versus Marta. Mau jadi Maria atau mau jadi Marta, ya. Mana tuh? Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Lihat, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bedanya apa? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama nggak kalimatnya dengan kalimatnya Maria? Marta, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama nggak? sama. Bedanya apa dengan Marta dengan Maria? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bedanya apa dengan Marta, dengan Maria? Ya, kalau Maria tersungkur, depan Ini kaki, kalau Marta enggak. enggak, ini bedanya, ya. Bedanya cara pandang Marta kepada Yesus. Marta melihat Yesus sebagai Mesias, kemungkinan besar. Mesias yang diurapi Allah, yang dituntun Allah sebagai nabi. Tapi makanya dia katakan kalimatnya sama tapi artinya beda.
Lalu kata bilang apa? Tetapi sekarang aku tahu, aku pun tahu, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Tapi Maria nggak pakai kalimat aku tahu bahwa Allah akan memberikan kamu. Dia tahu bahwa engkaulah Allah. Engkau bisa membangkitkan dia. Beda nggak kacamatanya? Kalimatnya sama nggak? Coba Sama. diulangi. Hah? Kalau kalimatnya sama, tapi coba gimana tadi diulangin Oke. Marta bilang, selain tersungkur. Tuhan, kalau engkau di sini, saudaraku pasti mati. Tapi sekarang aku tahu. Kamu minta kepada Allah, Allah akan memberikan apa saja kepadamu. Ya, Jadi, Marta melihat bahwa apa yang Yesus ajarkan tentang siapa dia, lalu Yesus mengajarkan supaya menyembah Allah. Kacamatanya Marta melihat Yesus sebagai messenger, sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Oke? Seperti yang kita pelajari sekarang bahwa Yesus adalah utusan Allah. Tetapi Maria melihat Yesus bukan utusan Allah. Yesus adalah Allah. Allah. Jelas nggak bedanya? Tadi tadi Hendrik bilangnya saudaraku pasti mati. Maksudnya saudaraku pasti tidak mati. Enggak, dua-duanya Pak. Iya, dua-duanya Pak bilang saudaraku pasti tidak mati. Ini Maria bilang iya. saudaraku pasti tidak mati. Marta juga saudaraku pasti tidak mati. Ya. Iya, tapi tadi barusan kamu kurang kata tidak. Oh, sorry. Ya, thank you Dio. Udah ada banyak yang koreksi untuk saya. Terima kasih. Jadi, ini kacamatanya beda. Berarti Kalimatnya sama. Maria bilang Tuhan itu memang Tuhan, bukan Tuan. Tuan, kurios, Tetap kurios. kurios. Jadi, Marta dan Maria punya pengalaman pelajaran yang sama. Dia belajar dari Yesus. Maria duduk baik-baik dengar Yesus ngomong. Marta sambil duduk sambil kerja. Sambil kerja sambil dengar. Betul? Orang belajar sambil kerja. Dia cuma dengar, oh Yesus ngomong ini, Yesus ngomong ini. Tapi orang yang duduk mengobservasi apa yang dia ngomong. Waktu kita observasi orang punya ngomong, kalau dijadikan diri kita kepada Maria, duduk nongkrong dengan ngomong-ngomong, ini mah dia sendiri Tuhan. Kan gitu kira-kira. Kalau dia mengobservasi setiap perkataan Yesus, dengar, punya dengar, lama-lama dia ngajarin tentang Tuhan. Tapi ajarannya dia ini menunjukkan bahwa dia sendiri Tuhan. Sehingga nggak heran Paulus mengatakan dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dan Paulus mengatakan dari dia segala sesuatu diciptakan. Paulus mengatakan Yesus adalah manusia, tapi dia adalah Paulus mau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Dia tahu Yesus manusia juga, tapi dia sebenarnya Allah. Kacamatanya sama dengan Maria. Demikian pula kita. Kita pada saat mengerti Yesus di dunia ini sebagai manusia, dia mengajarkan bagaimana menjadi manusia. Pada saat kita belajar bagaimana menjadi manusia yang benar, kita tahu Yesus adalah Allah yang mengajarkan kita bagaimana caranya menjadi manusia. Dengan pelajaran-pelajaran yang kita ajarin. Kita nih sekarang semua mau jadi Maria, bukan mau jadi Marta. Jelas? Iya, jelas kok. Sudah jelas. Ya, Masih. ini loh, beneran. Ini pernah saya bahas dulu, saya ingat kok. Ya, kalimat Maria dan Marta di sini. Aku tahu Allah memberikan kepadamu segala sesuatu. Dia masih harapin Allah bekerja melalui Yesus. Tapi Maria, dia cuma bilang, dia tersungkur. Dia tahu engkaulah Allah. Kalau engkau ada di sini, tentu dia nggak mati. Artinya, dia percaya kalau Yesus ada di sini sebelum si Lazarus mati, nggak jadi mati. Karena dia tahu Yesus adalah Allah. Tapi Marta, kalau kamu ada di sini,
kemungkinan besar adik saya atau saudara saya namanya Lazarus nggak mati. Kemungkinan besar karena kamu bisa minta sama Allah. Beda nggak kira-kira? Kalimatnya sama. Artinya beda nggak? Yang satu ngarepin mujizat, seperti yang biasa Yesus lakukan. Kalau ada something, dia lakukan mujizat. Itu Hmm. si Marta. Tapi kalau Maria, saudaraku tidak akan mati. Hmm. Karena engkau sendiri Tuhan. Itu. Ya. Ya sama dua-duanya. Yang satu menghadap apa, mengharapkan mujizat Mengharapkan betul. Tapi mujizat. yang satu bukan mengharapkan mujizat. Yang satu tahu, bukan Tahu. mujizat, tahu dia nggak mungkin mati. Bukan mujizat, dia tahu dia nggak mungkin mati. Ya. Jadi Lazarus itu berarti sakit keras ya. Kok dia mati. ya sakit apa nggak tahu kita ya. Tapi yang pasti sakit yang Kok membawa bisa maut. mati? Mhm. Hmm. Ya. Iya, iya. Jelas ya cerita ini tentang Maria dan Marta, jelas ya. Iya, jelas kok. Makanya Makasih. waktu kita lari ke Maria dan Marta nih kepada Yohanes 11 ini saya jadi ingat lagi dulu saya pernah bahas ini ya. Oke. Jadi mengenai minyak wangi ini udah jelas ya, ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki. Terutama yang terakhir ini ganti Roma 12. Jauh lebih baik. Oke, selesai. Kan enak tuh belajar gini. Masalahnya saya tuh nggak mungkin ganti, tapi nanti Oh, nggak boleh ganti ya? nggak boleh. Karena nggak bisa diedit itu dan. Oh, ya? Dan nanti gampang lah. Wah, lu sebentar ya. Halo, shalom. Makasih ya, Wak Edik. Yo, sama-sama. Bentar ya. Wah, ini ada orang jauh nih ngirim saya. Halo. Langsung, halo, shalom. Yang kenal ini cuma Ibu Cece Agatha nih. Ibu Sonya, Ceh. Manggil saya. Oh, suruh masuk sini, Hendrik. Nggak tahu nih mau ngomong apa. Bentar aja dulu. Oh, Kasih linknya. yang sabar. Ngomong aja. Oh, Bu, saya lagi Zoom. Silahkan masuk ini linknya. Kirim linknya dong. Enggak, Saya baru bahas makanan tadi. enggak, bukan jangan kirim link dulu. Orang nanya saya mau apa, mau tanya dulu apa, men. Kirim link buat apa? Nanti Oh, kalau you tell her that you will come to Indo. no, How does she know that? Nggak saya nggak. apa-apa. Ini kan pengajaran semua orang boleh. Kok ngomongnya pulang Indo? Dia cuma bilang halo. Udah saya halo balik. Susah amat. Loh, katanya mau apa? Ya saya mau tanya, halo, ada apa? Apa kabar? Mau tahu ada apa? Dia tiba-tiba manggil saya. Gimana sih, Cece? Anyway, kayak ada pertanyaan lain? Pak, itu Lazarus yang luka borokan itu, Pak ya, yang Luka, disebut-sebut, luka yang borok. luka-luka borokan gitu ya, Hah? Lazarus itu, yang si miskin, yang luka. Oh, itu kan cerita apa namanya? Cerita apa? Yayasan. Cerita tentang Perumpamaan atau bagaimana itu, Pak? perumpamaan, Pak. Oh, perumpamaan ya. Jadi, Perumpamaan. Mau bukti nggak? Mau bu, bukti nggak ada bu, kalau itu perumpamaan? oh, Mau bukti nggak ya, bahwa ini ada perumpamaan? Ada di mana ceritanya itu? Lukas 16 ya. Ya. Kalau mau bukti ada apa orang apa perumpamaan enggak? Kalimat pertamanya dia ada. Ini kalimat ada ya. Ini kalimat ada. Ya. Seorang kaya, ada seorang pengemis ya. Ini kalimatnya nih, ada. Ya. Mau bukti yang lain kasih lihat ya kalimat-kalimatnya.
perumpamaan-perumpamannya ya. Kalau Perumpamaan. perumpamaan kok kok sampai disebut namanya begitu, Pak ya? Makanya satu-satunya perumpamaan yang ada sebutan namanya. Nanti saya sebutin kenapa. Lihat, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang punya dua anak laki-laki. Ini kan perumpamaan, betul? Ya. Ya, terus apa lagi? Perumpamaan apa lagi? Mana lagi perumpamaan-perumpamaan? Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Lihat nggak nih kalimat ada ini disebut tentang perumpamaan, betul? Ya. Ya, terus apa lagi? Ya. Ini kalau di sini kalimatnya seorang mempunyai pohon ara, ya. Sebenarnya ada sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya ya. Hmm. Pas 13 coba lihat. 13 ayat berapa? 9. A certain man. Ada seorang. A certain man. Nih, ada seorang. Bahasa Indonesia nggak sebutin nih. Mana tuh? Nih, seorang. A certain man, itu ada. Ya, kalau kita ganti, eh, mana nih? 15 ayat 11. A certain man. Anak yang hilang. A certain man. Lihat nggak? Ada Iya. di sini ada seorang punya dua anak laki-laki. A certain man. 13 juga sebut a certain man. Ya, dikatakan a certain man punya pohon ara. Jadi lalu kita masuk ke 16 tentang Lazarus. Mana tuh? There was a certain rich man. Jelas? Ini perumpamaan. Tapi orang Kristen pakai sebagai apa? Bukan perumpamaan, tapi kenyataan. Bahaya sekali. Jadi bahaya ya, dipelintir Ah, gitu ya, iyalah. Bentar, cerita-cerita firman Tuhan. cek WC Oh dulu. my God.
Oke, sorry. Buset dah, saya minum 1 hari 1 liter. Pantesan BSR. Ya, oke. Sampai sini jelasnya semua ya. Ada pertanyaan lain? Ada Itu pertanyaan lain? itu itu saya lihat di YouTube, Pak ya. Mhm. Apa yang terjadi ketika manusia meninggal gitu. Mhm. Jadi dia mengambil di ayat-ayat di Lukas tentang perumpamaan orang kaya dan miskin itu, Pak. Kok bisa gitu? Jadi dia menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal masih melihat saudara-saudaranya gitu loh, Pak. Karena semuanya itu diambil dari perumpamaan. Gimana? Dan dia dengan PD-nya gitu, Pak, menjelaskan Jadi itu. orang mati bisa bisa lihat orang, bisa lihat. Saudara-saudaranya di bumi bisa melihat. Wis pokoknya yang menjadi pertanyaan saya itu kan saya akhirnya berkomen, Pak. Katanya orang yang sudah mati sudah tidak ingat lagi ya. Ya kasih tahu dong ayatnya. Kok masih dipak? Itu kan perumpamaan gitu. Jadi tidak tahu deh saya kok mengapa ada hamba Tuhan tidak bisa membedakan antara perumpamaan dan kenyataan gitu loh maksud saya. Kalau di Pengkhotbah berapa pengkot sih? Pengkhotbah 3:12 sebenarnya ayat 12. pengkhotbah berapa saya lupa ya. Jadi lupa. 9 deh. Ayat 5. Karena orang hidup tahu bahwa mereka mati, tapi orang mati udah nggak tahu apa-apa. Nah itu tidak Iya. tahu apa-apa, tidak ada upah. Sebentar ya. Aduh, geler. Sorry. Ya, jadi orang udah mati nggak tahu apa-apa. Terus ada lagi yang bilang ya, rohnya gentayangan gitu, maksudnya lihat-lihat gitu. Kalau rohnya gentayangan kemana ayatnya? Ayub. Ayub berapa? eh Ayub 3. Coba kita lihat. Ayat berapa ya? Ayat 3 berarti. Ayub, aduh lupa ya. 7, jangan-jangan. 7. Nah ini, 7 benar. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan Muncul kembali. muncul kembali. Mana ada melayang-layang. Dia tidak kembali ke rumahnya. Banyak orang bilang rohnya kembali ke rumah, betul? Dan Iya, tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ini firman Tuhan loh ini. Jelas. Ya. sepertinya dia nggak baca Ayub, Pak ya. Dia bukan nggak baca Ayub. Karena sudah terlalu lama dibohongin tentang cerita Lukas dan Lazarus dan orang kaya. Itu. Ya. Bahaya sekali. Jadi jangan mau dibohongin. Begitu aja. Kita mesti jadi pinter.
Nah, Terus kalau ada kalau orang orang yang di 6 tahun, surga, Pak ya, yang di surga, orang yang di surga itu bisa mengenal, oh ini Adam, oh ini gitu, Pak ya. ya bisa dong. Ada buktinya nggak? Bisa. Hmm. Ada buktinya nggak kalau kita bisa kenal? Hah? Ada, Di mana? Di mana buktinya? nggak tahu, nggak tahu tuh ayatnya, tapi akan duduk makan bersama-sama. Yes. Yohanes tuh. Iya. Yohanes apa? Matius. Ya. Akan datang, akan banyak orang datang dari timur dan duduk bersama-sama dengan Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub. Itu jelas itu. Bisa. Kita kan saling kenal, disebut itu. Ya. Itu sudah di surga, Pak ya. Kan begitu, Pak ya. Kan ditulis, coba kita lihat. Di Ya. mana buku Matius 8. Sedangkan orang mati kan masih masih di mana tuh, Pak? Masih dikubur kan gitu, Pak. Ini Istilahnya. katakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kerajaan surga. kerajaan sorga. Jelas ya? Itu tertulis namanya. Tertulis namanya berarti kita kenal. Oke. Pertanyaan yang lain? Ada? Berani? Eli? Ada pertanyaan yang lain? Mhm. Cek. Cek ngapus saya punya ini. Ah, anyway. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya mau siap-siap kerja. Ya, berdoalah terus supaya kita terus sampai September nanti kita ketemu, ya, kita belajar. Ya, kita akan bersekutu bersama-sama. Ya. Bersekutu itu bukan kita begini enggak. Makan, ngobrol, ya. Seperti kebiasaan zaman dahulu. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya mereka pesta, mereka makan. Ya. Mereka bersuka cita bersama-sama, ya, sambil belajar sama-sama. Oke? Eh, Oke. jumpa lagi kita hari Sabtu, ya. Cepat sekali waktu lu. Buset. Sabtu ini Amerika merayakan 250 tahun ulang Wah, tahunnya. pas 250 meriah ini ya. Meriah, meriah banget pasti. Independence Day. Independence Day, ya. Oke, Bu Yani ada pertanyaan? Nanti aja. Nanti, anak, ya Iya, udah. Sabtu ya? ya, Sabtu. Oke, Oke. oke. Pak Hendrik, Ya, Pak Hendrik terakhir, Pak ya. Sini. boleh. Ah, Efesus 1 ayat 3, Pak ya. Efesus 1 ayat 3. Ini mau bicara tentang Berkat rohani di dalam surga, Pak. terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Pertanyaannya, Ya, segala berkat berarti ada banyak berkat ya. Mungkin bisa ada penjelasan ya, Pak. Yang dimaksud apa saja selain keselamatan gitu. Berkat rohani kan keselamatan, Pak ya. Berkat keselamatan. Mungkin ada penjelasan lain.
Mau taunya maksudnya coba diulang Pak pertanyaannya Pak. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. With all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Oke, ini bahasa Indonesia yang salah. Hah? Ini bahasa Indonesia yang salah. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dengan spiritual blessing yang dan asalnya dari sorga di dalam Kristus. Ini bahasa yang salah. Mari kita lihat bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus sudah memberkati kita dengan setiap berkat surgawi yang datang dari Roh-Nya. Setiap berkat surgawi yang datang dari Roh-Nya. Artinya bukan berkat-berkat yang ada di sorga. Ini berkat surgawi. Ya. Kita gratis. Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita di dalam Kristus dengan semua berkat rohani yang ada di sorga. Artinya ini bicara mengenai berkat rohani yang asalnya dari sorga diturunkan bersama Kristus. Dan di dalam Kristus, bukan aku lagi, berkat rohani itu ada di dalam kita karena ada Kristus di dalam kita. Bukan kita bicara berkat yang ada di sorga. Baca kalau benar, jadi benar. Ya. Iya. Ini pakai bahasa Indonesia yang lain aja tuh, yang bahasa masa kini. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga karena kita bersatu dengan Kristus. Ini di dalam sorga udah salah. Ini jangan main. Firman Allah yang hidup. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi melalui Kristus. Nah ini yang benar. Dengan segala berkat surgawi melalui ini yang paling benar. Sesuai dengan bahasa Inggrisnya. All spiritual blessing in heavenly places in Christ. In Christ. Ya. Memberkati kita dengan segala berkat surgawi melalui Kristus. Artinya kita kalau ada di dalam Kristus, segala berkat rohani itu nyampe ke kita. Jelas? Iya. Jelas ya? Oke. Baik. Ya, kasih. Jadi ini bahasa Indonesia terjemahan barunya bikin pusing. Berkat rohani di dalam surga. Makanya ada pertanyaan, berkat rohani yang gimana ya Pak di dalam surga? Iya. Shalom Pak Dani. Ngomong-ngomong Pak Dani saya belum kenalan nih. Pak Dani temannya siapa atau tahu dari mana? Dari kemarin nih Pak Dani. Kalau boleh kenal. Ada yang kenal sini Pak Dani? Di sini siapa yang kenal? Itu Halo. anakku, Hen. Oh, Dia sambil denger, sambil halo kerjain Dani, apa kerjaan kabar? apa gitu. Halo, Oh, Naim. kirain siapa? Salam Anaknya kenal. Bu Shirley. Di mana sekarang Iya. posisinya? Di rumah atau di mana? Di rumah di Sidoarjo, Oh, loh, Shirley di mana? di Mama? Malang. Mama Oh, di di Malang. Malang. Oke. Iya, Oh, jaga kandang yang di Sidoarjo. jaga kandang. Oh, kamu gimana? Kuliah atau gimana? Kerja? Kerja Kerja di mana? di bidang karton. Bidang apa? Jalanin karton sama karton box. Oh, karton box, kertas, Ya, kertas box. Kardus. kardus. Oke. Bikin kardusnya atau gimana? Bantu Om sih. Om saya kan di pabrik karton. Saya bantu jalanin karton. Sama ini juga sih, tepung pakan juga. Jalanin tepung pakan. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong, kamu mukanya mirip sama mama nih. Mirip sama maminya. Oke, ya, selamat bergabung, selamat belajar ya. Kamu akan jadi lebih pintar. Ya, Bukan terima pintar dalam kasih. hal rohani, tapi pintar dalam segala hal. Baik itu pekerjaan, cara berpikir. Kalau kamu sudah mengenal Tuhan dengan baik, ini berubah. Kamu nggak gampang dibohongin orang dan kamu juga tidak mau bohongin orang.
kamu jadi lurus, kamu jadi jujur, kamu jadi benar di hadapan Tuhan. Segala pekerjaan yang kamu lakukan penuh dengan tanggung jawab, kamu lakukan dengan kebenaran. Percaya sama saya. Udah saya Ko alami. Hendrik, Nih, Ya, kalau ada pengakuan orang usia 6 tahun didatangi iblis sama didatengin Tuhan itu gimana Ko Hendrik? dia bilang salah. Dia bilang umur 7 sampai 8. Umur 6. Jelas dia bilangnya itu umur 6. Betul. Pada Terus saat dia usia bilang, 6 oh tahun, enggak. Terus saya dengar, terus dia bilang, oh enggak. Nah, setelah pulang dari Taiwan salah. 7 atau 8 Iya, gitu. udah diralat. Sama dia. Tapi tetap aja umur 7 sampai 8 didatangin Tuhan sama didatangin setan, bukan? Iya, masa diralat? Enggak tuh. Dia ralat. iya. Dia ralat. Dengar lagi aja, Pak. Gini ya. Kalau dari mulanya dia sudah Bentar, bohong. bentar, bentar. Saya ceritakan yang setannya tadi, sekarang saya ceritakan ibadah terakhir ini, Tuhannya. Saya itu umur 6. Pernah didatangi Tuhan dan didatangi setan. Umur 6, saya ceritakan yang setannya tadi, sekarang saya ceritakan ibadah terakhir ini, Tuhannya. Saya itu melek mata, nggak tahu itu namanya penglihatan, itu open eye vision atau Umur 6 Ko Hendrik. Lanjut. Oh, sampai belakang ya? Iya. Oh ya, oke lah, whatever lah. Mau umur 6, umur 8, Ko Hendrik. Anak umur segitu mana bisa ingat sih, Ko Hendrik. Di sini kita nggak bicara ingat atau nggak ingat. Kalau dia benar, misalnya dia benar, ya, eh, tentu segala sesuatu yang dia ceritakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, masalahnya dari mulanya dia udah nggak benar. Dia pergi ke neraka, ketemu ini, ketemu siapa di sana, ada siapa di sana. Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan belum ada manusia di neraka, belum ada. Manusia dicemplungin neraka nanti pada saat penghakiman baru diceburin. Kan tertulis itu di Wahyu 20. Kan gitu. Dan tertulis juga orang-orang yang mati masih ada di kuburan, ditulis gitu. Salah satunya siapa? Daud ditulis. Daud tidak naik ke surga, belum. Masih di kuburan, kuburannya masih ada sampai hari ini disebut. Ya tulis itu beneran. Enggak kok, dahsyat Ko Hendrik. Orang dia didatengin Tuhan sama didatengin iblis. Ya. Setan gitu loh. Makanya orang kalau sekali ngebohong, dapat duit banyak, ya udah kerjanya ngebohong terus kan. Spektakuler banget gitu loh. Iya. Ya, gini loh. Percaya diri, Pak ya. Ya bukan masa percaya diri. Di Amerika semua begitu. Di Amerika juga itu sama. Dia ikutin cara gaya Amerika. Dia pikir dia kenal Tuhan. Dia pikir dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ini yang disebut di Wahyu di Matius 7:21. Ini yang disebut Matius 7:21, Ko Budi. Beneran. Hmm. Yang dikatakan apa? Aku apa dibilang? Dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah dia lakukan itu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah dia lakukan itu juga? Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga? Tuh. Ini tiga-tiganya ditulis nih. Apa yang tadi pendeta tadi lakukan, ini ditulis semua. Bernubuat, mengusir setan. Kan dia mengusir setan juga, bernubuat juga. Lalu mengadakan banyak mujizat juga. Lalu Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu kok. Kamu pembuat kejahatan. Lah aku aja Ko Hendrik ya. Jangan kan aku usia 8 tahun. Waktu aku usia 20 tahun aja aku ngelakukan apa aja aku nggak tahu loh Ko Hendrik. Ya kadang-kadang sesuatu yang Lupa sudah spektakuler. 30-40 tahun yang lalu Ko Hendrik. Gimana Tuh, caranya? bukan. Kita lupa karena kebiasaan hari-hari, tapi kebiasaan yang bukan sebuah cerita yang Apalagi anak usia 6 tahun, 7 tahun Ko Hendrik. gini loh, Masih anak kecil sekali. betul, tapi jangan Logis salah. nggak gitu loh. Enggak, logis. Menurut saya logis. Gini, sesuatu yang sifatnya spektakuler, anak kecil dia akan ingat seumur hidup. Contoh saya pernah dipukul hidung saya, umur saya baru 7 tahun, kemungkinan besar 6 atau 7. Karena saya nakal. Paman saya pukul saya pakai botol air, botol plastik sih. Pukul muka saya, pok, hidung saya, berdarah-darah ngocor. Berantemlah bapak saya dengan dia, karena dia ada adik kakak. Itu nggak saya lupa, nggak akan saya lupa sampai hari. Dan itu yang membuat hidung saya sampai hari ini napas sebelah.
Ntar ke sebelah mampet, ntar sebelah mampet. Gitu. Kalau tidur bisa dua-duanya mampet, bisa salah satu mampet. Jadi tidur bisa salah satu mampet. Gara-gara pukulan itu. Itu saya ingat. Sisanya, yang lain-lain, main di mana, pernah ngapain, saya nggak ingat. Tapi hal tersebut yang mengganggu atau masuk dalam pikiran kecil saya sampai hari ini saya nggak akan lupa. Saya pernah dipukul oleh dia. Lalu, ini ada tanda satu di sini, ya. Luka nih, tanda luka merah segini besarnya nih. Dulu saya punya bisul sebesar gini nih, sebesar gini nih. Bisulnya besar, masih kecil. Ya, kira-kira di bawah 10 tahun masih. Saya ingat banget. Ini segini. Dipegangin 7 orang kali itu, dipegangin saya, tangan dipegangin, kaki dipegangin, dipencet sama paman saya sampai habis darah keluar semua, sampai kempes. Makanya bertanda ini. Tuh. Nggak akan lupa ini tanda seumur hidup saya nih. Saya ingat. Sisanya saya nggak ingat apa-apa. Yang hal-hal yang spektakuler ini yang akan diingat kita pasti. Ya. Jadi tapi masalah benar nggak benar cerita dia itu tanggung jawab dia. Kalau saya udah nggak percaya gitu aja. Walaupun benar, walaupun dia bilang dia lihat begini. Kenapa? Karena dari mulanya dia sudah bohong. Statement pertamanya yang saya mau dengar statement pertama bahwa dia pernah ke neraka, ya, lihat orang diginiin. Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan belum ada orang di neraka, belum ada orang. Ya, itu bohong. Buat saya itu bohong. Ya. Dan terbukti dia memperkaya diri, bukan? Dia kan dia kayaknya nggak kira-kira tuh Budi bener nggak kaya nggak dia? Duduknya di meja VVIP kok ini. Waktu Iya. ada undangan itu. Oh iya, udah gitu Undangan gathering dia baru buka prioritas dia bank itu. baru buka gereja 10 menit dari rumah saya. 10 menit dari rumah saya nih. Saya diundang nih sama sama teman-teman saya yang dulu pernah saya ajarin. Kok Yandi ngajar di sana mau nggak? Jadi pendeta di sana mau? Nggak mau. Saya bilang. Saya Ko nggak Hendrik harus bergabung gitu, harus join itu Ko Hendrik. saya nggak tergiur dengan jadi pendeta di sana nggak. Cukup apa yang Tuhan berikan hari ini saya cukup. Kalau Tuhan mau memberikan lebih, ada jalannya. Bukan ini jalannya. Ya. Yesus muridnya cuma 12 cukup. 12 murid yang menggemparkan dunia kok. Susah amat. Kalau ini jemaat ribuan, dia sendiri yang gempar. Di mana-mana dia yang dikenal. Jemaatnya nggak ada yang dikenal satu pun juga. Tuhannya juga nggak dikenal. Yesus nggak dikenal. Yang ada dia. Dia ceritanya semua saya. Saya. Aku. Paling gampang gini Ko Hendrik. Kalau Tuhan bisa menampakkan diri kepada dia, kenapa nggak menampakkan diri kepada kita juga? Bukankah kita dengan dia itu di hadapan Tuhan itu sama? Hmm. Pertanyaannya mungkin gini. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita sekarang? Kenapa dari sekian miliar manusia di penduduk muka bumi cuma pilih dia, misalkan menampakkan diri? Betul. Itu suatu Bagusnya dari pertanyaan. mana? Memangnya dia begitu spesial di hadapan Tuhan? Itu itu yang namanya kita Kita nggak sudah spesial. gini loh. Banyak orang nggak mengerti kenapa Tuhan sekarang zaman sekarang Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita. Kenapa? Itulah sebabnya. Murid-murid dan para rasul tahu bagaimana caranya kita bisa merasakan penampakan Kristus, yaitu apa? Buku yang mereka tulis. Buku yang mereka tulis yang diilhamkan oleh Allah, yaitu Alkitab. Alkitab itu Allah. Ya. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak kelihatan. Yesus yang kelihatan. Nah pertanyaannya, Yesus kenapa nggak menampakkan diri kepada kita? Yesus cuma bilang begini, ngapain saya menampakkan diri? Kamulah jadi Kristus. Dengan menjalankan apa yang saya lakukan, kamu jadi saya. Ngapain lihat-lihat saya? Kan gitu. Kita Ya, jangan kita semua kan mimpi-mimpi. kita semua wakilnya Tuhan di bumi. Betul, kita jadi Kristus. Bukan Saksinya kita ini, etalasenya kan gitu. disebut bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau ada Kristus dalam aku, bukan jadi saya yang menyatakan Kristus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa, Yohanes 1. Tapi anak manusia yang menyatakannya, yang memperlihatkannya. Yesus memperlihatkan siapa Bapa, siapa Allah. Sekarang Yesus naik ke surga, kita jadi muridnya dia. Tidak ada seorang pun hari ini pernah melihat Kristus. Tapi kita yang menyatakannya. Bukan aku lagi yang hidup.
tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mesti mengerti itu bahasa. Aku datang ke dunia ini untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Dan kita semua datang ke dunia ini, semua datang. Nggak ada yang tiba-tiba nongol. Semua datang melalui cara yang sama. Seperti Kristus. Dan kita berhak mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Jelas itu. Ya. Oke. Kalau mau dengar kesaksian dari salah satu orang yang pernah jadi anak buahnya yang dibicarakan kalian. Nah, ya udah. Nanti ada dengar ya. Cece ada itunya nggak? Ada linknya nggak? Kirim dong di tempat kita. Bukan, saya bisa bisa tanya orang itu, saya kirim link Zoom-nya Hendrik. Enggak, orang itu kan pasti Jangan direkam. ada cuitannya dong di mana, di Zoom, di Instagram, di mana, ada nggak kesaksiannya? Oh, enggak. Tapi saya pernah dengar dia punya cerita. Oh ya udah. Saya dengar sendiri. Ya udah, jangan di sini ya. Nanti kita bicara. Enggak, boleh di sini tapi janang direkam. Ya udah, gitu nanti loh. nggak Cece cerita ke saya. Nanti setelah sampai di Jogja saya yang cerita. My God. Alright, saya sudah waktunya kerja. Kita jumpa lagi hari Sabtu. Jangan lupa Ibu Erni ya ceritanya. Apa pertanyaannya Ibu Erni? Iya, Oke. oke. Dani, selamat Selamat datang. siang semua, Selamat Hendrik. bergabung. Jangan bosan Makasih. belajar firman Tuhan. Kamu ada pertanyaan apa Berkati. saja tentang firman Terima Tuhan? kasih. Tanya bebas, gratis. Oke? Oke, Saya terima Sabtu kasih. nggak Thank you, bisa ya Hendrik. Hendrik, Sabtu. Ya nggak apa-apa, Ce. Saya cucu ulang tahun tanggal 4 Juli, Independence Day, America. Jam berapa? America Independence Day, anak cucu saya. Jam berapa ulang tahunnya? Lahirnya atau ulang tahunnya? Jam Ya, berapa? kalau Nanti cucu saya Sabtu ulang belum. tahunannya, pestanya jam berapa? Oh, saya kan omanya, jadi boleh datang semaunya kan. Ya udah, Nggak ada. habis Jum Ya. baru datang dong. Gitu. Loh, sudah habis nanti. Wah, ayamnya Oke. tinggal tulang-tulang tok itu, Tante. Nah, saya tinggal cuci piring, Bun. Iya, piringnya tinggal cuci piring tok. Ya, Ya udah, itu oke, God bless kayaknya you all. kalau cucu saya tulis surat ke Donald Trump bisa diundang kali ya, Hendrik ya.